Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Diah Ayu Puspitasari. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurhayati Siregar selaku dosen mata kuliah Manajemen Perbankan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan korupsi kredit fiktif senilai 61 miliar ex-pejabat Bank Banten. Berikut ini adalah table of contents yang akan saya bahas, yang terdiri dari pendahuluan, studi kasus, pembahasan, serta kesimpulan. Pegiat perbankan yang mendapat julukan bankir atau biasa dikenal oleh publik sebagai seseorang yang memiliki wewenang untuk menjalankan uang pribadi, perusahaan maupun penanaman modal untuk dikelola di dalam sebuah wadah usaha yang bernama bank, di mana orang-orang yang memiliki kemampuan perbankan ini yang mendapat kewenangan khusus tersebut dikenal masyarakat dengan istilah pegawai bank, yang merupakan para personal yang dipercaya masyarakat umum untuk memegang kendali atas uang yang mereka simpan. Dalam pandangan ini, sudah pasti orang-orang yang diberi kepercayaan tersebut harus mampu menjaga, mengamankan, dan membuat para pemberi mandat kepercayaan ini tidak ragu untuk terus menambah lagi pundi-pundinya terhadap bank pilihannya. Sehingga baik pihak pemberi kepercayaan yang selanjutnya kita sebut sebagai nasabah dan pihak bank yang selanjutnya kita sebut sebagai debitur menjalin kerjasama yang baik, bisa dipertanggungjawabkan dan menguntungkan kedua belah pihak. Bagi nasabah, mereka akan mendapatkan keuntungan dari uang yang diputar melalui bank tersebut, sedangkan untuk debitur, mereka mempunyai hak untuk memutar uang para nasabahnya dengan baik, tanpa disalahgunakan untuk kepentingan maupun keuntungan personal orang-orang yang bekerja bagi bank tersebut. Studi kasus ini diambil dari kasus korupsi kredit fiktif Bank Banten senilai 61 miliar. Dimulai ketika pemangku jabatan di Bank Banten dengan posisi Kepala Unit Administrasi Kredit yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan administrasi akad kredit serta memverifikasi dokumen dan syarat lainnya untuk memproses penandatanganan dan pencairan kredit, meloloskan kredit yang diajukan oleh PT Harum Nusantara Makmur atau PT HNM senilai 61 miliar. Padahal PT tersebut tidak memenuhi syarat. Bagaimana uang yang jumlahnya sangat besar ini bisa cair dan dapat dengan mudah lolos dari si Kepala Unit Administrasi Kredit. Hal ini merupakan hal yang sangat menarik untuk ditelusuri, bahwa telah terjadi persekongkolan yang luar biasa antara Kepala Wilayah Bank Banten, Direktur Utama PT Harum Nusantara Makmur atau PT HNM, dan Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten atas cairnya uang senilai 61 miliar tersebut. Kasus korupsi yang menjerat 3 tersangka yaitu atas nama Darwinis, yang merupakan Kepala Unit Administrasi dan Sekretaris Komite Kredit Bank Banten, Setiafadin Joyo Subroto sebagai Kepala Divisi Komersial PT Harum Nusantara Makmur, dan Rashid Syamsuddin sebagai Direktur PT Harum Nusantara Makmur. Ini berawal ketika PT Harum Nusantara Makmur mengajukan kredit untuk pembangunan tol Pematang Panggang sampai dengan Kayu Agung di Palembang yang senilai 61 miliar pada tahun 2017 silam. Pengajuan ini dilakukan sebanyak 2 kali oleh Rashid melalui Setiafadin. Awalnya, Rashid mengajukan kredit senilai 39 miliar dengan rincian jumlah tersebut untuk KMK sebesar 15 miliar dan KI yaitu senilai 24 miliar. Setiafadin yang ketika itu bertindak sebagai anggota komite kredit mengajukan memorandum analisa kredit atau MAK agar dibahas oleh Komite Kredit Bank Banten. Hasil pembahasan itu, kredit tersebut disetujui oleh komite termasuk Ketua Komite Kredit yaitu Saksi FM selaku PLT Direktur Utama Bank Banten. Ketua Komite Kredit memberikan persetujuan pemberian kredit kepada PT HNM dengan total senilai 30 miliar yang terdiri dari KI senilai 17 miliar dan KMK sebesar 13 miliar. Selang beberapa bulan kemudian, tepatnya November 2017, PT HNM kembali mengajukan penambahan plafon kredit untuk kedua kalinya dan mendapat persetujuan senilai 35 miliar. Pada saat pencairan kredit bulan pertama di Juni 2017 lalu, perusahaan belum melakukan kewajiban untuk membayar angsuran kredit, tetapi Bank Banten kembali mencairkan dana senilai 35 miliar. Pada kasus ini, PT HNM juga tidak memenuhi beberapa syarat, seperti menyerahkan surat pernyataan, telah menyerahkan kolateral fix aset, membuka rekening escrow di Bank Banten, perjanjian pengikat agunan, dan menandatangani perjanjian pengikat
Tan Agunan. Aksi dari ketiga tersangka ini dinilai melanggar SOP kredit serta penarikan kredit berdasarkan MAK, Perjanjian Kredit dan SOP Bank Banten. Peranan tersangka Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain untuk mempersiapkan administrasi akad kredit serta memverifikasi dokumen dan syarat lainnya untuk proses penandatanganan kredit hingga pencarian kredit. Namun, pada prosesnya Darwinis tetap meloloskan kredit yang diajukan oleh PT H&M senilai 61 miliar. Walaupun tidak memenuhi syarat, yang artinya Darwinis meloloskan atau banyak jaminan dokumen yang tidak layak dibuat menjadi layak sehingga cair. Namun pada akhirnya kredit senilai 61 miliar yang sudah dicairkan ternyata macet. Akibat dari tindakannya tersebut, kredit sebesar 61 miliar yang telah dicairkan ternyata macet, artinya PT H&M tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Ini menunjukkan adanya kerugian keuangan bagi institusi yang memberikan kredit dan kemungkinan kerugian reputasi yang serius. Keterlibatan tiga tersangka yaitu Darwinis, Setiafadin Joyo Subroto, dan Rashid Samsudin dalam kasus korupsi menunjukkan adanya dugaan kolusi di antara mereka. Dalam konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama, mereka diduga telah berkolusi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara-cara yang merugikan dan melanggar hukum. Tindakan korupsi yang dilakukan yaitu melanggar prosedur, yaitu ketiga tersangka telah mengabaikan atau melanggar prosedur resmi yang seharusnya diikuti dalam pengelolaan kredit atau penyaluran dana untuk kepentingan pribadi mereka. Memanipulasi dokumen yang mencakup dokumen resmi untuk menyembunyikan aktivitas korupsi atau merubah informasi guna menguntungkan pihak-pihak tertentu. Memperloloskan kredit yang tidak memenuhi syarat dengan kewenangan yang dimiliki tersangka dapat memberikan persetujuan untuk pemberian kredit tanpa mempertimbangkan kelayakan atau mematuhi kriteria yang seharusnya diikuti dalam proses pengajuan kredit. Hal ini bisa dilakukan demi mendapatkan imbalan atau hadiah dari pihak yang mengajukan kredit. Semua tindakan ini mencerminkan pelanggaran etika dan integritas dalam bidang keuangan dan bisnis. Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh ketiga tersangka menunjukkan adanya kesepakatan atau perencanaan kolusi untuk mencapai tujuan-tujuan korupsi tertentu yang dapat merugikan masyarakat, perusahaan, atau entitas lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Keputusan pengadilan bagi para tersangka, untuk tersangka Darwinis masih dalam proses persidangan. Darwinis ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Maret 2023. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Untuk tersangka Setiafadin Joyo Subroto, tersangka telah divonis dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda senilai 300 juta subsidiar 3 bulan. Untuk tersangka Rashid Samsudin, tersangka dihukum dengan penjara selama 11 tahun dan denda sebanyak 350 juta subsidiar 4 bulan dan uang pengganti atau kerugian negara sebesar 58,1 miliar subsidiar 5 tahun. Vonis yang dijatuhkan kepada kedua tersangka Setiafadin Joyo Subroto dan Rashid Samsudin lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. JPU pada tuntutannya meminta majelis menghukum Setiafadin 15 tahun penjara, sedangkan Rashid Samsudin dituntut 18 tahun penjara dan dituntut uang pengganti senilai 186,5 miliar dan jika tidak dibayar dipidana selama 10 tahun. Kesimpulan yang dapat ditarik dari studi kasus ini yaitu mendapatkan kepercayaan publik terhadap sebuah bank membutuhkan waktu yang tidak sebentar, proses yang tidak sederhana dan juga menghabiskan waktu. Karena terdapat unsur kompetensi di antara begitu banyak bank-bank yang bertebaran di Nusantara, dari Sabang hingga Merauke. Terjadi perambahan kultur keluarga, sanak saudara, dan berbagai komunitas publik, sehingga tercipta tatanan tradisi kepercayaan terhadap sebuah bank, di mana di sana terdapat kekuatan dan kata-kata makna yang begitu melekat ke dalam masing-masing benak. Untuk mendapatkan sebuah rasa percaya dari sebuah kelompok masyarakat terhadap bank. Dalam kasus korupsi dana fiktif Bank Banten ini, urutan jerih payah dari sebuah kelompok masyarakat menjadi hancur akibat dari ulah mereka para pemangku jabatan. Di sini kita sebut para pejabat Bank Banten yang begitu gampangnya memudahkan proses kredit dengan mengutamakan pertimbangan kepentingan pribadi
namun sama sekali tidak mengindahkan kepentingan umum, yang akhirnya negara, nasabah, dan institusinya sendiri ikut serta merasakan dampak buruk dari ulah para koruptor ini. Perlunya hukuman yang luar biasa agar dapat efek jera yang juga luar biasa, yang bisa memberikan referensi terhadap kultur publik, utamanya para pemangku jabatan, agar mereka tidak sewenang-wenang menggunakan jabatan mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi. Demikianlah presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.